Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik, review match antara PSM Makassar melawan Persib Bandung dengan skor 0-0 dalam lanjutan pekan keempat BRI Liga 1. Ya, ini merupakan hasil yang secara permainan mengecewakan ya, semua juga bisa menilai bagaimana permainan Persib tadi gitu ya. Tetapi secara hasil sebenarnya ini merupakan hasil yang bagus ya, bisa mencuri poin dari sang pemuncak klasemen sementara PSM Makassar dalam laga tandang gitu ya. Nah, baik, kita akan coba bahas lebih lanjut ya mengenai permainan Persib sore tadi. Tapi sebelum kita lanjut bahas, jangan lupa untuk di follow sosial media Mata Persib di Instagram, di TikTok juga ada, dan jangan lupa subscribe juga di YouTube-nya, semuanya namanya @matapersib ya. Jangan lupa subscribe, komen juga di bawah. Oke. Aduh, 3 laga beruntun kita hanya mendapatkan 1 poin. Jelas ini bukan standar tim yang saat ini memegang status sebagai juara bertahan ya. Kita tahu semua bahwa Persib punya permainan yang settle, punya permainan yang memang sudah punya pakemnya, itu sudah oke, sudah established. Tetapi entah kenapa di awal musim 2024 ini ditinggal oleh beberapa pemain kunci, dan sampai pekan keempat ini Persib masih belum menemukan pakem terbaiknya lagi seperti di musim lalu gitu. Begitu berasa kehilangan Stefano Beltrame, begitu berasa kehilangan Ezra Walian, sang game changer. Begitu berasa juga tentunya kehilangan David Da Silva yang saat ini sedang menderita cedera. Permainan Persib menjadi sangat tumpul, tidak menjanjikan, gak ada potensi yang bikin greget gitu ya ketika tadi nonton melawan PSM ataupun di 2 laga sebelumnya. Apa yang salah gitu ya dari permainan Persib saat ini? Oke, kita bahas dulu deh dari lini per lini ya yang ditampilkan oleh Persib di sore tadi melawan PSM Makassar. Oke, sebelum kita ke line up mungkin ke klasemen dulu ya. Jadi saat ini dengan hasil seri tadi Persib menempati posisi ke-7, masih tertahan di papan tengah, sementara PSM Makassar masih menjadi pemuncak klasemen dengan 10 poin. Persib tadi ada dengan 6 poin. Jadi jaraknya hanya 4 poin saat ini dengan PSM sebagai pemuncak klasemen sementara. Tetapi di sini posisinya adalah Borneo FC dan Persija Jakarta masih belum main ya. Jadi Borneo punya 9 poin, Persija punya 7 poin. Kalau memang keduanya menang di pekan ini ya otomatis menjadi semakin jauh gitu ya. Persib jadi punya gap 6 poin dengan Borneo FC Samarinda, dan ini yang menjadi peringatan darurat gitu. Jarak 6 poin tuh udah tebel gitu ya. Seharusnya Persib bisa meminimalisir ini setidaknya kemarin di laga kandang melawan Arema gitu. Oke. Aremanya mudna rada tengenah lamun Persib temenang teh gitu, jadi rada rudet gitu. Cuman ya sudah, kita bahas pertama dari line up Persib. Kita sudah tahu bahwa David Da Silva dikonfirmasi menderita cedera yang memungkinkan dia akan absen dalam beberapa pekan ya, terhitung dari 3 pekan ke belakang ya. David Da Silva itu kan sudah mulai absen setelah lawan Dewa, ditarik di ditarik di awal babak kedua, lalu absen saat melawan Arema, lalu kemarin kita ada jeda International Match Day, kualifikasi Piala Dunia juga, itu 2 minggu, berarti terhitung ya David Da Silva udah cedera 3 mingguan atau ya kurang lebihnya 3 mingguan gitu. Dan sampai saat ini belum bisa dipastikan David bisa sembuh atau bisa mulai merumput lagi lawan siapa gitu, atau kapannya itu belum tahu gitu. Jadi kita doakan mudah-mudahan David Da Silva bisa segera merumput kembali, dan tentunya dengan dipanggilnya Dimas Derajat ke timnas juga ini semakin membuat stok striker murni kita menjadi tidak ada. Dengan kondisi itu akhirnya Bojan Hodak menurunkan skema baru ya, yang lumayan jarang juga dipasang
oleh Persib di musim lalu. Persib bermain dengan 3 back sedari awal laga gitu. Jadi di sini Kevin Ray Mendoza sebagai kiper, lalu 3 backnya di sini adalah Nick Kuipers, Kakang Rudianto, dan Gustavo Franca gitu. Kakang yang bermain sebagai right center back, back yang agak ke kanan, dan Gustavo yang left center backnya. Lalu Edo Febriansah di fullback, dan di sebelah kanan kembali tampil Hen Herediana gitu, kembali ditampilkan. Lalu double pivotnya ada Dado dan Mark Klok. Di depannya ada Ciro Alves yang dipasang sebagai central forward, ditemani oleh Tyrone Del Pino sebagai second strikernya. Sementara Mailson ini agak wide ya, dia dibilang beroperasi di sisi sayap banget juga enggak, tapi posisinya itu agak ke tengah juga, agak di half space gitu. Jadi Tyrone dan Mailson ini agak ada di half space gitu, karena untuk kelebaran di sayapnya ini saat menyerang itu Hen dan Edo yang maju ke depan gitu untuk mengisinya. Makanya Ciro Alves, Tyrone Del Pino, dan Mailson banyak bergantian di sisi half space gitu. Jadi Persib bisa dibilang tadi tampil dengan skema false nine tanpa striker murni, dan yang menjadi mengisi nomor 9-nya itu memang Ciro ya, tetapi ada beberapa momen Tyrone juga yang mengisi masuk ke kotak penalti gitu, karena Tyrone juga kan punya positioning yang bagus ya ketika dia penetrasi ke dalam kotak penalti seperti itu. Lalu di pertandingan ini di post match conference ada ungkapan dari Bojan Hodak yang bilang bahwa Bojan sangat senang karena Persib mendominasi pertandingan. Cenah, Persib mendominasi pertandingan, tetapi masalahnya adalah Persib tidak bisa mencetak gol. Apakah benar Persib mendominasi pertandingan? Jadi berdasarkan statistik, ternyata memang secara possession Persib menang, yaitu 58% dibandingkan dengan 42%. Nah, terkait possessionnya ini memang menang, tapi apakah possession menang ini berarti Persib mendominasi atau menampilkan permainan yang bagus, itu ya belum tentu gitu. Secara passing juga, jumlah passing yang diciptakan di pertandingan ini oleh Persib unggul dibandingkan dengan PSM. Persib itu menciptakan 361 passing total dengan 268 sukses, sementara PSM hanya 299 passing dengan 200 passing sukses gitu. Jadi kalau secara angka ini aja memang benar Persib mendominasi pertandingan. Tapi kalau kita lihat permainannya secara menyeluruh, ya mendominasi tapi itu bisa menang mana jang naon gitu kan. Mending jika kamari-kamari tidak mendominasi possession tapi bisa mencetak gol dan bisa memenangkan pertandingan, ya kan, untuk pisan. Ditambah dengan statistik yang sangat menyedihkan, yaitu Persib tidak bisa mencatatkan shot on target satu pun. Mendominasi tapi tidak bisa shot on target, kan ya miris. Ada masalah di lini depan Persib gitu ya di 4 pertandingan ke belakang ini. Ini muncul satu pertanyaan mengenai tumpulnya lini depan Persib. Apakah karena sudah ditinggalkan Goran Paulik sebagai pelatih menyerang ya, sebegitu berpengaruhkah gitu kehilangan Goran Paulik sehingga Persib saat ini seperti kebingungan dalam menciptakan atau menyelesaikan peluang secara klinis gitu ya. Kalau kita recall sedikit ke belakang, Goran Paulik itu masuk di tengah-tengah ya. Yang saya ingat adalah ketika Goran masuk itu banyak perubahan yang langsung bisa kita rasakan. Yang pertama adalah David Da Silva mulai banyak pergerakannya itu semakin bagus, mau banyak turun membantu menjemput bola, lalu dia pun mulai ngocor gol-gol lewat sundulannya. Entah kenapa itu secara detailnya mungkin dilatih untuk banyak bisa menyundul, teknik-tekniknya dan sebagainya. Tapi jelas setelah Goran Paulik masuk, kita banyak membantai saat itu ya, membantai Persita gitu salah satunya gitu. Jadi secara nggak langsung bisa kita ambil asumsi bahwa masuknya Goran membuat penyerangan Persib membuat penyerangan Persib menjadi lebih tajam saat itu gitu. Dan setelah itu kita tonton dari pertandingan ke pertandingan itu, skema penyerangan Persib itu seperti diulang namun selalu efektif gitu. Jadinya kita bisa bisa punya feeling gitu ya ketika nonton tuh, ini mah
tinggal nungguan waktu gitu ya untuk gol itu. Memang masih 0-0 tapi ima kedeng dige gol gitu. Tinggal nunggu momennya aja gitu, bisa siapa yang bisa finishing dengan klinis itu pasti gol. Jadi cuma tinggal menunggu waktu ketika bicara soal gol gitu ya. Nah, tapi di pertandingan tadi feeling kayak gitu tuh nggak ada gitu. Jadi nungguan gol teh tunduh gitu. Jadi kan ada ya pertandingan ya, mungkin mudah-mudahan teman-teman yang dengar ngerti maksud saya ya. Jadi ada pertandingan yang kita tuh bisa mendominasi, bisa nyerang dan merasa iya mah emang dek gol gitu. Tinggal gol itu tuh tinggal nunggu waktunya. Nah, tadi tuh enggak sama sekali. Untungnya PSM pun tidak tampil bagus di pertandingan tadi. PSM saat ini memuncaki klasemen dengan kemarin mencatatkan 3 kemenangan gitu ya. Tetapi nggak tahu kenapa tadi tidak bermain bagus. Mungkin ada efeknya dari kemarin kan mereka lagi bagus trennya nih, lagi panas-panasnya dalam 3 pertandingan bisa meraih kemenangan. Terus karena ini ada jeda 2 minggu jadinya agak turun ya, agak dingin lagi nih mesinnya, makanya PSM butuh penyesuaian lagi, mungkin seperti itu ya asumsinya. Tapi tidak performnya PSM sore ini juga itu membuat Persib jadi ya nggak kalah gitu ya, makanya seri tapi untung PSM-nya juga tidak bermain bagus gitu. Jadi Persib dengan 5 back tadi ya, dipasang 5 back tadi, ketika menyerang melakukan progresinya dengan umpan direct langsung ke sisi sayap, memanfaatkan kelebaran yang di situ ada Hen dan Edo sebagai simetris fullback. Jadi keduanya punya posisi yang sejajar, tidak ada yang lebih tinggi satu sama lain gitu, entah itu di kiri atau kanan, dua-duanya sejajar, naik bareng, turun bareng gitu. Dan Persib langsung melakukan umpan direct, banyaknya ke sisi sayap, terutama di sisinya Edo gitu, karena Edo lebih eksplosif juga gitu di sisi kiri. Dan di babak pertama terutama PSM pun tidak terlalu banyak ke press, jadi mereka bermain mid block. Di situ ada jarak antar lini belakang Persib dengan lini tengah ini agak ada gap gitu, karena tadi PSM main mid block, jadi Klok sama Dado ini agak kesulitan untuk bantu menjembatani aliran bola dari back ke lini depan Persib gitu. Yang mana ya ini semakin membuat Persib memantapkan progresinya ya dengan umpan direct aja gitu, dari Nick, dari Gustavo ini langsung ke depan ke sisi sayap, atau tadi langsung ke tengah ke Ciro, mengincar bola masuk ke space di belakang backnya PSM. Apakah ini berhasil? Sesekali berhasil, bola berhasil nembus ke pertahanan PSM, tetapi ketika pemain-pemain kita, baik itu Ciro, Mailson ataupun Tyrone Del Pino, mencoba mendapatkan bola kontrol, yaitu mereka juga susah untuk balik badan dan pemain-pemain lain selalu telat untuk membuka ruang. Makanya praktis tidak ada peluang-peluang emas yang membahayakan gitu ya dengan skema ini. Untuk bisa nembus pertahanan bisa gitu. PSM pun tadi tidak bermain dengan yang rapat, susah ditembus dan alot, enggak gitu. Kita tetap bisa tembus, tapi ya ketika udah bolanya masuk menjelang ke kotak penalti, menjelang sepertiga akhir, yaitu Persib selalu kebingungan. Itu bola-bola crossing tampak ngasal gitu ya. Bola-bola crossing terutama dari Hen gitu, atau dari crossing dari Mailson, itu teh tidak terlihat tadi crossing yang membahayakan. Puntennya ya Mang Hen saya kritik gitu ya, ini mah tidak bermaksud merendahkan atau apa, cuman tadi memang beberapa crossingnya tidak sampai tepat gitu loh, jadinya ya tidak ada peluang tercipta baik dari sisi kanan maupun sisi kiri seperti itu. Sesekali peluang yang mungkin cukup berbahaya itu justru datang dari skema-skema set pieces, baik itu corner kick maupun free kick gitu ya, yang dieksekusi oleh Mark Klok. Jadi Klok itu melakukan free kicknya atau corner kicknya ini dengan cara bolanya tuh in swing gitu loh, dan menempatkan bolanya itu ke near post atau ke tiang dekat, yang mana kita tahu PSM punya Yuran Fernandes gitu ya, back tinggi besar dan agak nyeleneh gitunya, jago memprovokasi. Makanya tadi bola-bola yang dikirimkan saat free kick atau corner kick itu banyaknya diarahkan ke tiang dekat agar si Yuran Fernandes pun kagok gitu ya untuk
membaca arah bolanya gitu. Dan memang tadi beberapa peluang-peluang dari corner kick itu enakeun sebenarnya sama Mark Klok, tapi ya memang kita belum cukup klinis untuk berhasil menceploskan bola lewat set pieces. Itu tadi salah satu positif lah ya, sisi positif dari penyerangan Persib yang bisa diapresiasi karena skema set piecesnya ini cukup membahayakan. Dan ada juga satu peluang Nick Kuipers di babak kedua yang itu mah tipis, melebar tipis di sisi kanan gawangnya Hilmansyah gitu. Ini juga umpan-umpannya Klok enakeun gitu ya. Inilah jadinya mudah-mudahan di pertandingan-pertandingan berikutnya skema-skema set pieces kayak gini bisa kita manfaatkan untuk memecahkan kebuntuan lah ya, seperti itu. Oke. PSM, bagaimana pendekatan permainan PSM? PSM juga, yaitu tadi dia menerapkan skema mid block, tapi tanpa ada pressing yang terlalu agresif gitu ya. Jadi mereka ini pressing ketika bola udah di tengah aja, dan nggak ada pressing yang emang secara secara skema tuh terstruktur dengan rapi, enggak. Jadi emang ya saling ini aja gitu, ketika bola nyampe ke dado misalnya udah sekenanya aja gitu. PSM lebih menunggu Persib melakukan kesalahan dan memanfaatkan itu untuk counter attack ketimbang mereka yang menciptakan situasi agar bisa counter attack gitu. Makanya kenapa tadi komentator pun bilang babak pertama ini kok agak slow gitu ya dari kedua tim ini gitu. Persib bingung, PSM pun tidak terlihat ngotot untuk untuk memenangkan pertandingan ini kayaknya gitu ya. Ya mungkin karena tadi bensinnya lagi turun itu gitu. Jadinya kita beruntung bahwa PSM tidak bermain terlalu bagus seperti biasanya ya. Lebih ke paling Adilson aja tuh yang sesekali mengganggu Kevin Mendoza saat build up gitu ya, ngehalangan tengil-tengilnya Adilson gitu. Tapi kalau secara pressing tidak tidak kelihatan kalau PSM ini nge-pressing secara sistem gitu lah istilahnya ya. Itu. Lalu sisi positifnya lagi untuk permainan Persib di sore hari ini adalah pertahanan Persib yang lugas. Gustavo, Nick, dan Kakang tadi menunaikan tugasnya dengan baik, terutama tadi Gustavo yang mungkin kita agak kasih kredit untuk Gustavo yang memang tampil sangat lugas, clearance-nya enak, membaca bolanya juga enak, sehingga ya PSM pun tidak menciptakan peluang emas gitu. Di pertandingan ini PSM hanya melakukan 2 shot on goal gitu. Dan ada beberapa bola yang hampir berbahaya dari Adilson misal, cuman itu berhasil di cut gitu ya, kayak di bolanya dibuang sama si Gustavo gitu. Jadi reading the game-nya di pertandingan sore ini Gustavo bagus gitu. Paling sesekali kita kecolongan sama si Nermin Haljeta yang ternyata ketika liga udah mulai saya lincah oge gitunya, ngolongan gitu, dribble yang pendek-pendek tapi berhasil melewati back Persib gitu. Tapi ketika nyampe ke kotak penalti ya kita selalu bisa mengantisipasi gitu. Nah ini secara pertahanan sebenarnya dari Persib ada peningkatan secara commanding area maupun secara kedisiplinan dalam menjaga struktur gitu ya. Jadi entah ini terbantu karena kita sekarang bermain dengan 5 back gitu ya, atau memang ya tadi udah meningkat aja gitu. Tapi tentunya dengan kita bermain 5 back dengan adanya 3 back di tengah ya ini pasti membantu juga sih untuk karena kan secara ruang jadi lebih sempit ya. Jadi untuk nutup satu sama lain tuh tidak perlu effort atau tidak perlu lari terlalu jauh gitu ya ketika ada satu di antara mereka yang out of position gitu. Jadi tadi Kakang juga main bagus, galak gitu ya. Kakang sempat gelut oge jeung saha gitu tadi poho kayak gitu. Lalu lanjut ke babak kedua. Setelah mulai babak kedua itu kita sempat dapat peluang ya, lagi-lagi lewat skema direct tadi, sederhana aja. Persib melakukan umpan direct, bola-bolanya diarahkan ke belakang back PSM dan Ciro berhasil meloloskan diri one on one dengan Hilmansyah, tapi pada akhirnya juga itu dianggap sebagai offside sih. Tapi pola-pola penyerangan dengan skema direct pass seperti itu tuh diulang lagi setelah itu, dan sesekali memang Persib
mendapatkan peluang lewat situ, tapi ketika udah masuk kotak penalti bingung itu bola mau digimanain. Ada peluang lain, Ciro Alves dapat penetrasi masuk dari sisi half space kiri, tapi bolanya harusnya bisa dikasih ke tiang dekat, ke Dimas Derajat, ini malah dikasih ke tiang jauh. Nah tadi di pertandingan tadi tuh nggak tahu kenapa juga decision making atau pengambilan keputusan dari pemain-pemain Persib teh aneh gitu ya. Sekelas Ciro Alves pun seperti banyak mikir untuk melakukan passing-passing cepat gitu. Ketika dulu kita melakukan skema counter attack tuh satset cepat. Jadi pemain-pemain tuh kayak udah tahu ke area mana mereka ngoper, ke siapa mereka ngoper gitu, kemana mereka membuka ruang. Nah kalau tadi tuh kita melakukan counter attack tuh kayak luas gitu ya, kayak kaget gitu. Oh ya momen counter attack kamananya gitu. Bahkan ada satu momen di mana Ciro maruk gitu. Di situ udah ada Dimas Derajat, di kanan ada Rian Kurnia, cari ruang udah 3 lawan 2, tapi Ciro nggak kasih bola, terus malah nggak bawa bola. Itu ini kan aneh gitu. Jadi ada ketidakpercayaan gitu ya mungkin dari Ciro, atau memang ada ketidakpercaya dirian dari dia untuk ngasih bola ke temannya. Ya ini kayak gimana gitu. Ini membuktikan bahwa ada instruksi atau skema penyerangan yang nggak jalan gitu dari Persib. Jadinya ketika ada peluang seperti itu momentumnya gampang untuk lepas, karena ya mungkin Ciro juga bingung ya kudu dikumahakeun kayak gitu. Jadi kan ketika kita dapat peluang, kalau di musim lalu Beltrame misal udah tahu siapa yang akan lari di kanan, siapa yang akan ngisi di kiri, siapa yang akan cover gitu, jadi dummy untuk decoy lah, jadi decoy ya, jadi kayak mancing pemain back tuh supaya bingung ya aing kudu jagaan nu bawa bola atau jagaan nu ieu gitu. Nah kalau ini tuh tadi ya sakahayang we gitu counter attack teh gimana dapetnya, makanya pengambilan keputusannya pun menjadi ngasal seperti itu. Udah mana memang banyak passing-passing yang salah juga di pertandingan ini tuh. Harusnya bisa first touch, momentumnya dapat tapi salah passing atau kontrol bolanya lepas. Itu tuh udah 4 pertandingan gitu masih terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu yang nggak tahu triggernya apa. Yaitu tadi ya mungkin karena memang belum padu aja, chemistry-nya belum ada, nggak tahu, atau masih adaptasi. Ya kita kan hanya melihat dari luar ya, kita tidak benar-benar tahu di bagaimana di dalamnya. Ya seperti itulah reviewnya. Intinya sih hampura mainnya kurang gitu ya, counter attack tidak berbahaya. Mungkin lumayan ada sesuatu yang berubah tuh ketika Adam Alis masuk ya. Kan Tyrone agak males berlari gitu ya. Dia kalau turun mau turun, tapi untuk bergerak lagi itu tidak secepat itu gitu. Untuk track back, naik turun bolak-balik terus-terusan tuh Tyrone nggak serajin itu gitu. Belum lagi nahan bolanya juga agak lemah gitu, dia gampang banget untuk digeprak sama pemain lawan. Nah masuknya Adam Alis itu lebih enak, lebih mobile, daya jelajahnya juga lebih oke, dan umpan-umpan terobosannya juga Adam lebih dapat gitu di pertandingan tadi itu. Makanya tadi sempat merasa bisa ya menang, bisa gitu. Karena ya itu tadi gitu, PSM juga tidak bermain bagus, dan di menit 75 ke atas kayaknya udah pada capek juga gitu. Jadinya sebenarnya kalau Persib mau ngegas di situ itu bisa banget, tetapi kita pun tidak melihat inisiatif dari pemain-pemain Persib untuk meningkatkan intensitas maupun tempo permainan gitu. Jadi kayak masih ya saling jual beli serangan we gantian gitu. PSM juga masih bisa counter gitu, nggak dikurung-kurung banget sama Persib gitu. Jadi ya peluang mah ada, tetapi ya ketika udah di kotak penalti pengambilan keputusannya buruk, sehingga ya itu kenapa tidak ada shoot on goal, bola yang bisa di finishing, bola yang bisa diolah lebih enak lagi gitu, tapi karena pengambilan keputusan yang kurang baik jadinya momentumnya hilang dan bolanya malah bisa direbut sama pemain-pemain PSM gitu. Ya, seperti itu mungkin ya gambarannya dari review pertandingan ini.
pemain-pemain yang masuk pun tadi ya mungkin hanya Adam Alis lah ya yang sedikit memberikan impact gitu. Sementara sisanya Matteo Kocijan, Dimas Derajat juga masih jet lagnya. Harapannya tadi sebenarnya ketika masuk Dimas itu bisa jadi game changer gitu ya, karena kita akhirnya bermain dengan nomor 9 murni dan Ciro kembali ke posisinya di sayap kiri. Tapi ya karena Dimas Oge masih jet lag, maka hari Jumat kan di Arab berangkat ke Indonesia tersabar jam latihan, walaupun dia nggak main gitu untungnya. Makanya kenapa bisa masuk line up, karena kan kemarin nggak main sama sekali. Tapi ya tidak bisa dipungkiri kalau ada perjalanan udara dalam rentang waktu 3 hari ke belakang itunya capek oge meren gitu. Jadinya tadi Dimas nggak bisa berbuat apa-apa juga gitu. Lalu Rian Kurnia juga tadi ya nggak terlalu memberikan impact lah ya. Tadi secara di sayap gitu masih gampang ketebak juga. Oke, kalau tadi kita bahas Persib menang possession, mendominasi ya kata Bojan dengan 58% dan ada successful passes di situ. Di sini kita bahas secara individu. Successful passes itu banyak dicetak oleh Mark Klok dan Nick Kuipers gitu. Mark Klok dengan 41 pas dan Nick dengan 37 passing. Tetapi menurut data dari lapang bola ini juga passing ini tidak termasuk apakah passingnya itu passing progresif ke depan, yang mana itu kan menunjukkan kualitas dari passing pemain kita, atau ya emang back pass gitu ke kiper atau ke back bolak-balik seperti itu. Tapi ya memang Persib di sini menguasai. Dari 5 pemain yang mencatatkan passing terbanyak di pertandingan ini, 4 diantaranya adalah pemain Persib gitu, yaitu Mark Klok, Nick, Gustavo Franca, dan Edo Febriansah. Jadi benar kata Bojan, kita mendominasi pertandingan, tapi ya kita tidak bisa mencetak gol seperti itu ya. Jadi intinya adalah mudah-mudahan Dedes cepat sembuh, karena Ciro kurang efektif dijadikan striker gitu ya. Karena di pertandingan ini tuh banyaknya Ciro itu kan tipikalnya banyak running with the ball ya, mengincar ruang-ruang di belakang back. Tapi ya karena dengan dia jadi striker, dengan dia jadi nomor 9, mau nggak mau dia harus bisa menjadi pemantul, mau nggak mau dia juga harus bisa membuka ruang untuk orang lain yang sebenarnya bukan role-nya Ciro banget, itu kan lebih ke DDS dan Dimas Derajat sih gitu. Tapi Dimas tadi masih jet lag jadi nggak perform juga ya. Dan dengan formasi 3 back seperti tadi, sebenarnya memang kita juga bisa mengasumsikan kalau Persib mengincar 1 poin gitu, dan ini berhasil gitu ya. Maneh main bertahan, apalagi tujuannya kalau bukan untuk menahan serangan dari PSM gitu. Dan ini ya memang tercapai gitu. Persib bertahan dengan baik, sesekali counter, dan PSM pun ya buntu gitu. Udah mana emang lagi nggak perform juga gitu ya. Mungkin catatan lainnya adalah lamun keur mentok juga bieu cobaan long shoot deh gitu, tendangan dari luar kotak penaltinya. Ciro kan dulu sering gitu lawan waktu masih di Persikabo, kok sekarang jarang gitu ya. Itu kalau lagi mentok tendangan dari luar kotak penalti itu kan setidaknya bisa memberikan shock terapi bagi tim lawan ya. Ya ini mah masukan aja gitu, teuing da tong dititah main da lain pemain aing mah. Cuman ya daripada kita mentok untuk bisa finishing di dalam kotak penalti, ya sesekali coba long shot lah gitu. Tapi long shotnya nu HD, jangan long shot yang menghilangkan momentum gitu ya. Itu balik lagi ke pengambilan keputusan tadi. Oke, gitu mungkin ya untuk review pada pertandingan melawan PSM ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan ya dalam materi yang tadi di review. Kita mau sedikit info bahwa review pertandingan ini menggunakan eye test atau ya pandangan mata aja gitu. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Jika dari teman-teman punya pandangan lain, silahkan bebas banget untuk komentar, untuk menambahkan gitu ya, atau untuk mengkoreksi juga kalau tadi ada analisa eye test yang salah dari mata Persib. Itu kita sangat open banget untuk diskusi.
Dan bagi teman-teman yang ingin mendengarkan podcast Mata Persib juga ada yang versi audionya, itu nanti cek aja di sosial media kita. Jangan lupa follow @matapersib di platform-platform lain di Instagram, TikTok, dan subscribe juga YouTube Mata Persib. Nyalakan lonceng supaya review-review match Persib bisa kalian dengerin dan tidak terlewati. Oke. Next match melawan PSIS Semarang nanti hari Minggu tanggal 15, jeda 4 hari. Inilah 3 poin yang wajib ya supaya kita bisa bangkit lagi. 5 pertandingan pertama ya jangan sampai seri ini apalagi kalah, karena ya nanti pesaingnya bakalan makin jauh dan bakal bikin Persib susah. Oke, kita berdoa semoga Persib bisa segera bangkit nanti di next match dan mendapatkan 3 poin dan tentunya bisa bermain bagus juga supaya hari Senin kita tidak rudet. Gitu. Oke ya, pamit ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib.